Pada zaman dahulu kala, di zaman Nabi Musa alaihi salam, tinggallah seorang pria bernama Qorun, yang mana dia masih memiliki hubungan keluarga dengan Musa. Qorun adalah salah satu dari teman Musa. Dia adalah yang paling pintar di antara Bani Israel. Dia memiliki hidup yang sederhana, tapi dia menginginkan harta yang banyak. Oleh karena itu, dia meminta kepada Musa untuk mendoakannya. Musa mendoakannya, dan setiap harinya pekerjaannya semakin besar dan berhasil. Dia sedikit demi sedikit mulai membangun banyak rumah dan menjadi pemilik kapal yang sangat besar, serta memiliki banyak pembantu. Dia berkeinginan untuk mengetahui ilmu kimia sehingga dia bisa merubah sebuah besi yang tidak ada harganya sama sekali menjadi emas. Sehingga dia bisa menjadi semakin kaya. Qorun tenggelam dalam kelezatan duniawi, dan dia akhirnya lupa dengan Tuhan. Dia menjadi laki-laki yang sangat kaya raya, dan akhirnya dia tidak pernah kembali menemui Musa. Dia juga tidak memperhatikan para fakir sama sekali. Ketika masyarakat tidak memiliki penghasilan yang baik dan dengan kesusahan melanjutkan kehidupan mereka, mereka datang menemui Qorun dan meminta pertolongannya. Dia berkata, aku mengumpulkan semua kekayaanku dengan ilmu dan usahaku sendiri. Dan aku sama sekali tidak ingin membagi kekayaanku dengan mudahnya kepada kalian. Musa dengan melihat perbuatan Qorun menjadi sedih. Dia menginginkan Qorun juga berpikir untuk membantu masyarakat. Tapi Qorun memperlakukan Nabi Allah dengan sangat buruk. Dan dia tidak ingin mendengarkan nasihat Musa. Acara yang sangat besar diselenggarakan. Semua masyarakat kota datang ke kerajaannya dan menghormatinya. Qorun mengendarai gajahnya dan melewati kerumunan orang. Dan dia memberikan beberapa keping emas kepada mereka. Dan bagi siapapun yang tidak menghormatinya, Qorun akan menginjak mereka dengan gajahnya. Qorun tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dia bermimpi sangat aneh. Dan saat itu juga, dia memanggil penafsir mimpi dan memintanya untuk menafsirkan mimpinya. Qorun di atas lantai kerajaannya berjalan perlahan dan menceritakan mimpinya kepada penafsir mimpi. Dia berkata, "Apakah mimpiku bukan berarti aku adalah orang yang paling berkuasa di antara masyarakat? Apakah dengan semua kekayaanku sekarang tidak menjadikan aku sebagai seorang yang paling pintar di antara kalian?" Penafsir mimpi itu berkata, "Benar, wahai pemimpinku. Tafsir dari mimpimu adalah
kamu harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan kepada masyarakat supaya mereka tahu bahwa kamu adalah orang yang paling berkuasa dan yang paling kaya. Penasihat berkata, kamu bisa melakukan sama seperti yang kamu mimpikan. Duduklah di atas gajahmu dan berjalanlah di tengah-tengah masyarakat, supaya mereka tahu betapa kayanya dirimu dan mereka sadar bahwa tempatmu lebih tinggi dari mereka. Mata Korun bercahaya saking senangnya. Dia berkata, haha, benar, kamu benar. Aku akan melakukannya sama persis dengan yang ada di mimpiku. Keesokan paginya, dia memerintahkan penjahit, pelebur besi, dan pembuat perhiasan di kota datang ke rumahnya. Dia memberikan segala emas serta perhiasan yang sangat banyak untuk acara ini. Di sisi lain, masyarakat hidup dalam keadaan susah. Hari berganti hari, para pekerja tiada henti mengerjakan pekerjaan mereka pagi dan malam, supaya mereka bisa menyelesaikan setiap perintah Korun. Kabar tentang acara ini sangat cepat tersebar di penjuru kota. Semua masyarakat kota berbicara tentang apa saja yang akan dilakukan Korun nantinya. Beberapa orang dari sahabat Musa datang kepadanya dan berkata, "Wahai Musa, kamu tahu, semakin kaya Korun, dia akan semakin lupa akan perintah Allah. Aku takut masyarakat Bani Israel akan berpikir, dikarenakan kekayaan Korun dan kekuasaannya, Allah berada di pihaknya dan Allah menyukainya. Karena itu, dia semakin kaya. Dan akhirnya, mereka akan jauh darimu. Kenapa kamu tidak ingin meminta kekayaan kepada Allah seperti kekayaan yang dimiliki Korun?" Musa tersenyum dan berkata, "Apa yang dimiliki Korun saat ini adalah cobaan untuknya. Kalau dia menggunakan kekayaan ini di jalan Allah, dia akan menjadi hamba yang penuh syukur. Tapi kalau dia membuang-buangnya, Allah akan menghukumnya nanti. Aku juga tidak menginginkan kekayaan seperti yang Korun miliki. Tapi yang aku inginkan dari Allah adalah rezeki yang cukup untukku." Dan akhirnya sampailah di acara tersebut. Daging-daging anak domba yang lezat, buah-buah yang sangat menggiurkan, dan minuman-minuman yang warna-warni terhidang di atas meja. Korun dengan menunggangi gajahnya berjalan di tengah para tamu. Dan pria-pria yang kuat dia tugaskan untuk mengangkat segala kekayaannya dan emas-emasnya. Sebagian dari tamu yang hadir dengan melihat kekayaan Korun berkata kepada dirinya, "Sungguh bahagia Korun, andai kami berada di tempatnya." Ya. Di akhir acara, Korun memerintahkan sisa-sisa makanan dibuang ke tempat sampah dan membakarnya. Padahal banyak warga yang kelaparan di kota. Dia berkata, "Lebih baik
aku membuang dan membakar sisa-sisa makanan ini daripada aku berikan ini kepada para fakir dan orang-orang yang berada di sekeliling Musa. Kalau Musa memang benar dan Tuhannya adalah Tuhan yang benar, harusnya dia meminta kepada Tuhannya untuk membantu para fakir, bukan kepadaku. Korun cemburu kepada Musa dan ingin membuat masyarakat yang berpihak kepada Musa terpecah belah. Dan akhirnya dia bisa mengambil kedudukan Musa untuknya. Dia beberapa waktu berpikir dan akhirnya dia membuat rencana. Dia membuat sebuah perkumpulan yang mana Musa juga diundang untuk datang, dan juga masyarakat pun diundang untuk datang. Ketika Musa mulai berbicara, Korun memotong pembicaraannya. Jangan sampai tertipu akan omongan lelaki ini. Dia ingin mencuri harta-harta kalian dengan menggunakan nama zakat. Apakah kalian akan melakukan hal ini? Semua dengan ragu melihat ke arah Musa dan berkata, "Tidak, kami tidak akan memberikan harta kami." Korun berkata, "Dia ingin membagikan kekayaan yang sudah susah payah kita kumpulkan dengan usaha dan ilmu kita kepada fakir, yang mana jika Tuhan mau, Dia akan memberikan kekayaan tersebut kepada mereka. Apakah ini benar?" Dan para pengikut Korun berkata, "Tidak, ini tidak benar." Usaha Nabi Allah untuk menuntun Korun dan pengikutnya ke jalan yang benar tidak berhasil. Hati Musa hancur dikarenakan kekeras kepalaan mereka. Dan akhirnya dia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku telah berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan kepada masyarakat jalan yang benar. Tapi mereka keras kepala dan tidak menerima segala perkataanku. Mereka tidak menghormati orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Dan mereka tidak membagikan sebagian dari kekayaan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan aku, seorang nabi yang diutus olehmu, telah dijuluki sebagai pembohong. Aku ingin dengan keadilanmu untuk menunjukkan kepada mereka kebenaran yang sebenarnya." Keesokan paginya, tanah pelan-pelan bergetar di bawah kaki Korun dan pengikutnya. Dan pelan-pelan mereka beserta kekayaan mereka masuk ke dalam tanah. Mereka yang kemarin menginginkan tempat seperti Korun patut bersyukur karena mereka tidak berada di tempat Korun berada dan dihukum untuk itu. Masyarakat yang menyaksikan kejadian ini sangat takut. Mereka pergi ke tempat Nabi berada untuk mendengarkan kejadian ini darinya. Musa berkata, "Wahai kaum Bani Israel, hari ini pun Allah telah menunjukkan kekuasaannya kepada kalian. Dan kalian telah melihat dengan mata kepala kalian sendiri akibat bagi orang yang tidak mengindahkan perintah Tuhan. Dan dengan sombongnya, dia berjalan
di atas bumi ini dan menzalimi hamba-hamba Allah yang lain. Kejadian hari ini peringatan dari Tuhan, supaya kalian tetap ingat bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah miliknya. Kita harus hati-hati terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jangan sampai menjadikan kita semua sombong dan keras kepala. Tapi kita harus mensyukuri kepada setiap nikmat yang sudah Dia berikan kepada kita, supaya kita mencapai kebaikan di dunia dan akhirat.